seseorang meninggal di hari itu, paginya membaca Sayyidul Istighfar, sorenya membaca Sayyidul Istighfar, kata Nabi, fahuwa min ahlil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah, sebagaimana Allah juga tidak henti-hentinya memberikan kita karunia dan rizkinya. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita telah melaksanakan sholat dengan berjamaah. Mudah-mudahan istiqamah dan mudah-mudahan pula salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, serta mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini kita akan mengkaji tentang kapan kita wajib membaca istighfar, atau kapan kita beristighfar kepada Allah, atau kapan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, waktu sahar. Kita membaca istighfar yang pertama adalah di waktu sahur. Hanya kita jangan salah memahami kapan sebaiknya kita sahur. Kalau di bulan Ramadan ada yang sahur habis sholat tarawih, tentunya itu tidak tepat ya. Atau bahkan ada yang sahur pukul 2 pagi, itu juga tidak tepat ya. Nanti kita akan jelaskan kapan waktu sahur yang tepat, dan disitulah kita membaca istighfar. Di dalam surat Ad-Dariyat ayat 18 Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Atau dalam surat Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar, yang menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang beriman idealnya setiap hari di waktu sahur membaca istighfar atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, kapan sahur yang tepat ya? Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim
dari Zaid ibnu Thabit, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasaharna, kata Zaid ibnu Thabit, tasaharna, kami melakukan sahur ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila shalah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Jadi habis sahur, kemudian waktu berikutnya Nabi melaksanakan salat subuh. Kemudian ketika Zaid bin Thabit bertanya, kam bainahuma, jarak antara Nabi sallallahu alaihi wasallam sahur sampai jarak Nabi melakukan salat, kam bainahuma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, waktu antara sahur dengan salat subuh qadra khamsina ayah, kurang lebih jarak atau waktu lamanya sahur menuju sholat subuh kurang lebih kayak seseorang membaca 50 ayat. Tentu Nabi tidak menjelaskan berapa menit, tapi kurang lebih seseorang baca tidak cepat, tidak pelan, kurang lebih 50 ayat. Yang wallahu a'lam bissawab, mungkin berkisar kalau kita baca 50 ayat, berkisar mungkin 15 menit atau 20 menitan, kurang lebih gitu ya. Jadi sahur yang paling tepat sebagaimana dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu antara sahur dan salat subuh itu kurang lebih 15 hingga 20 menit, yang kalau kita baca kurang lebih khamsina ayah, 50 ayat. Misal kalau subuh jam 4, maka sahur yang paling tepat adalah 15 menit, 20 menit sebelum sholat subuh. Berarti kapan kita membaca istighfar? Ya kurang lebih 20 menit, 15 menit sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Itu yang pertama, kalau ada pertanyaan kapan kita membaca istighfar ya. Karena dalam surat Ad-Dariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur orang-orang beriman terbiasa beristighfar kepada Allah. Kemudian yang kedua, kapan kita membaca istighfar? Yang kedua adalah ba'da faraghil ibadah. Ba'da artinya setelah, faragh al-ibadah setelah selesai melaksanakan ibadah. Dari mana kita tahu? Dalam surat Al-Baqarah ayat 199, thumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Surat Al-Baqarah ayat 199 berbicara tentang manasik haji. Kalau sudah melaksanakan wukuf hingga berikutnya melaksanakan rukun-rukun haji, fastaghfirullah, mereka membaca istighfar. Pelajaran yang bisa diambil, setiap kali setelah melaksanakan ibadah kita disuruh memohon ampunan kepada Allah. Ada orang berangkat haji, kemudian pulang haji,
itu ada orang yang tidak dipanggil Pak Haji tersinggung. Ada ibu-ibu melaksanakan ibadah haji, pulang-pulang nggak dipanggil Bu Hajah tersinggung. Padahal setelah melaksanakan haji kita diperintahkan beristighfar. Bisa jadi kurang ikhlas, bisa jadi amal soleh kita tidak sesuai. Makanya di dalam hadis riwayat Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama qala astaghfirullah sebanyak 3 kali. Tadi kita sholat maghrib, setelah salam pertama kali yang kita ucapkan astagfirullah, 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 padahal habis sholat. Kalau habis maksiat jelas ini habis ibadah, sebagaimana tadi surat Al-Baqarah 199, usai melaksanakan ibadah haji mereka beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Habis sholat tadi sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza salam, kalau selesai mengucapkan salam setelah sholat tentunya qala astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan dari Al-Baqarah 199 hadis riwayat Muslim mengajarkan kepada kita tidak hanya haji, tidak hanya umrah, tidak hanya sholat, seluruh aktivitas setelah ibadah ditutup dengan istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Ada orang yang sholat diterima 10%-nya, ada orang yang sholat diterima 1/4-nya dan sebagainya. Makanya disunahkan setelah sholat wajib kita menyempurnakan dengan sholat sunnah rawatib, baik qobliyah atau ba'diyah, supaya ibadahnya semakin sempurna. Kemudian yang nomor 3, kapan kita harus membaca istighfar? Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, kisah tentang Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri kedatangan tamu, dan tamu-tamu ini karena punya problem, punya masalah. Jadi kalau kita hari ini punya masalah, orang-orang soleh dulu juga mengalami kesulitan atau masalah dalam hidupnya. Ketika tamu itu datang, disaksikan oleh murid-murid Al-Hasan Al-Basri. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, syaka rajulun ilal Hasan Al-Basri. Ada orang yang datang kepada Hasan Al-Basri, syaka ilaihi al-jadba. Ada orang yang mengeluh, wahai Imam, di kampung kami sudah lama kemarau, sudah lama tidak turun hujan. Kalau bahasa yang lainnya, jafafa bustani, kebunnya, sawahnya, pertaniannya kering kerontang, nggak menghasilkan hasil panen yang baik, bahkan sampai binatang ternak kesulitan makan rumput karena kering kerontang. Datang kepada Hasan Al-Basri, kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah. Anda kalau punya masalah, pertanian hasilnya tidak baik, binatang ternak tidak bisa makan rumput dengan nyaman,
berbulan-bulan tidak turun hujan, lakukan istighfirillah, beristighfar kepada Allah. Makanya Umar ibnul Khattab ketika beberapa sahabat melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan, salah satu yang dilakukan oleh Umar ibnul Khattab, dari rumahnya menuju lapangan yang dia ucapkan adalah astagfirullah. Punya masalah apapun, bacalah astagfirullah. Akhirnya orang ini pulang. Beberapa saat kemudian datang orang lain yang itu disaksikan oleh murid-muridnya juga. Syaka ilaihi al-faqra. Al-faqra artinya kefakiran. Jadi ada orang datang, wahai imam, kita sudah bekerja, kita sudah punya penghasilan, tapi ekonominya sulit, ekonominya seret, kayak rezekinya tidak lancar. Apa yang harus saya lakukan wahai Imam? Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri menjawab sama persis dengan jawaban saat ditanya orang pertama, dan itu disaksikan oleh murid-muridnya. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Istaghfirillah. Anda kalau kesulitan ekonomi, kesulitan bisnis, mendapat musibah berupa kefakiran, kemiskinan, istighfar kepada Allah, mohon ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Akhirnya orang kedua atau tamu yang kedua pulang. Beberapa saat kemudian datang orang yang curhat lagi. Syaka ilaihi adamal waladi. Ada orang yang datang curhat, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, saya sudah menikah, sudah berkeluarga, tapi sudah lama tidak kunjung kita mendapat rezeki anak, kita belum punya keturunan. Bagaimana yang harus saya lakukan supaya memiliki keturunan, bahkan memiliki anak yang banyak? Akhirnya Al-Hasan Al-Basri menjawab, fulan, kalau Anda sudah berkeluarga, belum punya anak, belum punya keturunan, istaghfirillah. Anda harus memohon ampunan kepada Allah, mohon agar dosa-dosanya diampuni. Kemudian pulang. Murid-murid Al-Hasan Al-Basri bingung. Wahai Imam, 3 orang datang, masalahnya beda-beda. Kenapa jawabannya satu? Disuruh istighfar. Kata Al-Hasan Al-Basri, murid-muridku, ketahuilah ini bukan dari saya, ini konsep dari Allah. Anda bisa baca dalam surat Nuh ayat 10-11 tentang kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh alaihissalam, kalian beristighfarlah kepada Allah, karena Allah maha memberi ampunan. Yursilis samaa alaikum midrara. Nanti Allah akan berikan hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwal. Insyaallah Allah akan memberikan harta yang cukup. Wa banin, juga keturunan yang banyak. Akhirnya murid-murid Al-Hasan Al-Basri paham bahwa apapun masalahnya, maka solusi terbaik kita harus banyak memohon ampunan kepada Allah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Nuh ayat 10-12. Maka yang ketiga ini, kalau ada pertanyaan kapan kita membaca istighfar? Saat terjadi kemarau panjang, saat pertanian hasilnya tidak bagus, saat kita terhimpit ekonomi,
atau bahkan saat kita ingin mendapatkan keturunan dan ingin mendapat keturunan yang banyak. Saya pernah di WA oleh seseorang, Ustadz, saya pernah ngaji sama jenengan. Alhamdulillah saya sudah menikah, gitu kan ya. Tapi qadarullah sampai hari ini belum punya anak. Terus saya WA jawab, coba perhatikan, Anda lihat surat Nuh ayat 10-12. Itu ada kisah Al-Hasan Al-Basri ketika kedatangan tamu 3 orang. Itu juga disebutkan dalam beberapa ahli tafsir, yang intinya tidak hanya masalah tidak punya anak, apapun masalahnya segeralah memohon ampunan kepada Allah, dan janji Allah tidak akan diingkari. Allah insya Allah akan memberikan rezeki yang cukup, keturunan yang banyak, kemudian Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nomor 4, kapan kita harus membaca istighfar? Jamaah yang dimuliakan Allah, waktu dalam sehari secara umum dibagi 2 waktu. Yang pertama waktu siang, dan yang kedua waktu malam. Ada matahari berarti ya siang, ada bulan berarti malam. Jadi secara umum ada siang, ada malam. Nah, malam itu jamaah yang dimuliakan Allah, malam itu juga dibagi menjadi 3, sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, juga ada sepertiga malam terakhir. Nah, kapan kita diwajibkan membaca istighfar? Sebagaimana di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yatanazzalu Rabbuna, Allah itu turun. Tidak usah dibahas Allah turunnya kayak apa, kayak burung, kayak pesawat, kayak malaikat, tidak. Pokoknya kita pahami Allah turun. Kemana dan kapan? Kullal lail, yaitu kullal lailatin, setiap malam. Setiap malam Allah turun. Tidak usah dibahas, Ustadz kalau sekarang ini malam berarti negara Amerika siang, berarti Allah nggak turun. Nggak usah dibahas, yang penting malam. Setiap malam Allah turun, setiap malam, setiap hari. Kemana? Ilas sama'id dunya, ke langit bumi. Bukhari Muslim, Allah setiap malam turun ke langit bumi. Kapan? Hina yabqa ats-tsuluts al-akhir, ketika sepertiga malam terakhir. Kapan? Jam berapa? Nabi enggak menjelaskan pukul berapa. Ya kurang lebih ada sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga terakhir. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i membagi waktu malam menjadi 3. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Beliau gunakan sepertiga pertama untuk belajar. Jadi ulama hebat kayak Imam Syafi'i malam hari untuk menelaah kitab dan belajar. Sepertiga yang kedua kalau enggak digunakan istirahat, sholat. Jadi sepertiga belajar, sepertiga sholat, sepertiga istirahat. Atau sepertiga belajar, sepertiga sholat kemudian tidur, atau tidur dulu kemudian sholat malam. Jadi kapan kita membaca istighfar? Sepertiga malam terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Kapan? Ya kurang lebih misalnya subuh jam 4, ya setengah 4 itu sudah masuk sepertiga malam terakhir. Atau subuh jam 4 ya jam 3 setengah 4 gitu ya.
apa yang Allah janjikan sepertiga malam terakhir, Allah pasti turun ke langit bumi. Janji pertama, man yada'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa pasti diijabahi. Ustadz, kayaknya doa saya nggak diijabahi. Wah, nggak mau sholat malam, nggak mau bangun malam sepertiga malam terakhir. Ya. Wa man yas'aluni fa'u'tiyahu, sing minta Allah beri. Tadi yang janji Allah pertama kan, yang doa dikabulkan, yang minta diberi. Janji yang ketiga, man yastaghfiruni fa'aghfiralahu, siapa yang memohon ampunan, Allah ampuni dosanya. Maka yang nomor 4 ini, kapan kita membaca istighfar? Sepertiga malam terakhir. Bangunnya gasik karena tidurnya gasik. Makanya pemerintah mencanangkan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Salah satunya tidurnya gasik, bangunnya gasik. Kalau kita tidurnya kemalaman, menyalahi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang soleh. Nabi nggak suka bergadang habis sholat isya, tapi kalau ada acara penting ya boleh. Tapi secara umum nggak suka bergadang. Kenapa? Biar bangun gasik, biar beristighfar di sepertiga malam terakhir. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, yang nomor 5, kapan kita membaca istighfar? Yang nomor 5, kita membaca istighfar di waktu pagi dan sore. Kenapa ya harus membaca istighfar di waktu pagi dan sore? Kita tidak boleh merasa aman. Kenapa tidak boleh merasa aman? Karena musibah rata-rata datang di waktu yang kita tidak terjaga. Kadang musibah datang saat kita sibuk dalam siang hari, waktu bekerja. Dikira tidak ada musibah, yang penting bekerja. Dan kadang musibah itu datang saat kita istirahat malam, lagi tidur, bangun-bangun sudah banjir dan sebagainya. Makanya malam, sebelum datang malam, kita diperintahkan dzikir sore. Di siang hari sebelum kita bekerja, kita diperintahkan untuk dzikir pagi. Jadi kapan kita membaca istighfar? Saat dzikir pagi dan dzikir sore. Kan sudah saya sampaikan, kadang musibah datang saat waktu bekerja, lagi sibuk-sibuknya bekerja, atau lagi santai-santainya dalam istirahat. Ya. Banyak kejadian tidur, bangun-bangun sudah banjir. Ada yang lagi bekerja tertimpa musibah, makanya perlu namanya dzikir pagi dan sore. Dzikir pagi dan sore, salah satu yang kita baca namanya istighfar, tapi istighfar yang paling bagus. Kalau bahasanya Sayyidul Istighfar. Sayyid itu artinya tuan. Jadi tuannya istighfar, Sayyidul Istighfar, yang tentunya kita sudah praktek setiap pagi dan sore. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Anda, istri, suami, anak wajib hafal namanya Sayyidul Istighfar.
dan harus kita baca setiap pagi dan sore, berarti minimal sehari 2 kali. Paginya kapan? Memang para ulama berbeda pendapat zikir pagi pukul berapa. Juga para ulama berbeda pendapat kapan mulai zikir sore. Tapi logika umum, dalil umum, yang namanya zikir pagi ya setelah sholat subuh, yang namanya zikir sore ya setelah sholat asar. Kenapa? Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, siapa yang membaca istighfar, khususnya sayyidul istighfar, di waktu pagi dan sore, famata min yaumihi, kemudian hari itu meninggal, seseorang meninggal di hari itu, paginya membaca sayyidul istighfar, sorenya membaca sayyidul istighfar, kata Nabi, fahuwa min ahlil jannah. Kenapa kita harus sayyidul istighfar? Ya supaya kita sebagaimana yang disabdakan Nabi, paginya baca sayyidul istighfar, sorenya membaca sayyidul istighfar, famata min yaumi fahuwa min ahlil jannah. Jadi tidak usah khawatir apa yang terjadi siang dan malam, si penting paginya zikir pagi, salah satunya membaca sayyidul istighfar, sorenya juga membaca zikir sore, salah satunya adalah sayyidul istighfar. Jadi yang nomor 5, kapan kita membaca istighfar? Saat zikir pagi dan saat zikir sore. Yang nomor 6, kapan kita membaca istighfar? Setelah selesai bermajlis. Jangankan pertemuan yang tidak jelas, pertemuan kayak begini, ngaji, majlis ilmu, itu diperintahkan Nabi SAW ditutup dengan istighfar. Makanya di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kalau setelah majlis kita baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu supaya kita diampuni oleh Allah. Bisa jadi dalam majlis kita berbuat dosa, ya enggak ada masalah sih. Kumpulan RT, bapak-bapak, kita tutup dengan kafaratul majlis, bagus. Kumpulan RW, karena jenengan ngaji sebagai MC-nya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Ibu-ibu arisan, bagi yang suka arisan, yuk kita tutup pertemuan dengan kafaratul majlis. Lawang habis ngaji gini saja, kita disarankan untuk membaca istighfar. Jangan sampai kita bermajlis malah memiliki dosa, tetapi mohon diampuni oleh Allah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, yang nomor 7, kapan kita membaca istighfar? Sudah jelas, kita membaca istighfar setiap kali kita berbuat dosa, setiap kali kita bermaksiat. Kadang maksiatnya dengan mata, kadang maksiat dengan lisan, kadang maksiat dengan telinga, kadang maksiat dengan hati, kadang maksiat dengan pikiran, kadang maksiat dengan anggota badan. Kita diwajibkan untuk membaca istighfar setiap dosa, setiap kemaksiatan, setiap melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Allah minta ke timur, kita ke barat. Nabi minta ke selatan, kita ke utara. Istighfar. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, yang namanya kita itu pasti pernah berbuat salah. Jadi orang baik itu bukan orang yang enggak berbuat salah, enggak mungkin. Tidak mungkin manusia tidak punya kesalahan, tidak mungkin. Sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kullu bani Adam, semua yang merasa anak keturunan Nabi Adam, berarti kita semua, divonis oleh Allah
khata'un, pasti bersalah. Nggak ada orang yang tidak punya salah. Suami menyalahkan istri, ternyata suami juga punya salah. Orang tua menyalahkan anak, kadang orang tua juga salah. Ada anak soleh, ada orang tua soleh, ada anak durhaka, juga ada orang tua yang durhaka. Jadi kapan kita membaca istighfar? Setiap kali kita berbuat kemaksiatan. Bahkan ada rumus, ndak boleh terburu-buru, tapi ada beberapa hal yang harus terburu-buru. Salah satunya ada tamu, yang paling baik terburu-buru menyuguhkan makanan dan minuman. Terburu-buru yang bagus juga kalau ada laki-laki datang melamar anak perempuan Anda, laki-lakinya soleh, segera nikahkan. Termasuk buru-buru yang bagus, punya hutang, ada yang mau dibayarkan, segera dibayar. Juga termasuk yang bagus terburu-buru adalah kalau kita berbuat salah langsung istighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairu al-khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bermaksiat, orang yang bersalah, segera istighfar kepada Allah, taubat. Karena salah satu yang kita lakukan taubat adalah membaca istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, dan jenis-jenis istighfar yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Yunus itu sampai ditelan oleh ikan yang besar, membaca istighfar, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Sekelas Nabi saja beristighfar. Yang Nabi Adam juga istighfar, Nabi Yunus juga istighfar, Nabi kita juga mengajarkan beristighfar. Jadi kesimpulannya, kapan kita membaca istighfar? Yang nomor 7, setiap kali kita berdosa dan berbuat maksiat. Berapa kali ya kita berdosa dalam sehari? Nggak bisa dihitung. Berapa kali kita bermaksiat, berdosa? Nggak bisa dihitung. Nih di masjid, alhamdulillah, lihat yang baik-baik. Keluar masjid sudah mulai nggak jelas. Di masjid alhamdulillah dengerin Quran, dengerin hadis. Keluar dikit dengerin beda. Di sini jaga lisan, jaga ucapan. Keluar masjid ke rumah mulai ngerasani orang, mulai menghina orang. Jadi banyak sekali dosa, ya. Jadi kita tidak hanya tinggal di masjid, di luar masjid pun kita beraktivitas banyak kemaksiatan. Jadi kapan kita beristighfar? Setiap kali berbuat dosa, kemaksiatan, apapun yang menyelisihi perintah Allah namanya dosa atau kemaksiatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang beriman itu apabila melakukan perbuatan keji, ya dosa, ya maksiat, kesalahan, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri sendiri, bermaksiat gitu ya, dzakarullah fastaghfaru lidunubihim, mereka segera memohon ampunan kepada Allah. Jadi ini menjadi dalil kapan kita membaca istighfar? Setiap kali kita berbuat maksiat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, yang nomor 8, kapan kita membaca istighfar? Nah ini yang penting, nomor 8, fi kulli waqtin. Kalau diterjemahkan, kapan saja, sembarang waktu, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau pagi lagi, mau jam 7 pagi, jam 12, jam 3 siang, jam 4 sore, 24 jam, sembarang waktu kita disuruh baca istighfar. Mohon maaf,
antri beli pertalit gitu ya, enggak apa-apa istighfar. Antri beli apa, baca istighfar. Nunggu teman, baca istighfar. Perbanyak istighfar. Kenapa? Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni sesungguhnya saya," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangin Nabi, la astaghfiru, saya beristighfar. Saya membaca istighfar, Nabi beristighfar fil yaumi, sehari semalam, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Manusia yang lalu diampuni, ke depan diampuni Allah. Orang yang pertama membuka surga sehari 100 kali. Berarti kita minimal ya sama. Wong kita bukan siapa-siapa. Jadi kapan saja. Dan yang terakhir, kapan kita membaca istighfar? Setiap habis beramal, kemudian hati kita khawatir ini amalan diterima apa tidak. Dan itu harus. Surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Aisyah bertanya, wahai Nabi, ini orang-orang beriman yang gimana ya setelah beramal soleh kok ketakutan? Apakah karena berzina? Apakah karena mencuri? Kata Nabi, tidak. Hanya mereka beribadah, mereka beramal masih takut, kayaknya belum diterima nih amal, maka perbanyaklah istighfar. Jadi habis baca Quran jangan bergaya, ya Allah jangan-jangan saya tidak ikhlas. Habis sedekah jangan bergaya, ya Allah jangan-jangan saya tidak ikhlas. Beristighfar. Intinya seluruh amal soleh yang kita lakukan, kita jangan terlalu pede diterima oleh Allah, maka segera khawatir. Dan ciri-ciri amal seseorang diterima oleh jelas ikhlas, jelas ittiba, juga kita merasa khawatir jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, tadi itu 9 waktu ya kapan kita beristighfar. Mudah-mudahan Allah memberi kita hidayah sehingga kita ngaji, belajar, bisa mengamalkan, bisa beristighfar di 9 waktu yang sudah kita jelaskan bersama. Mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.